Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di Cak Gus PS Channel, dan selamat sore menjelang maghrib ya teman-teman ya. Kayaknya udah gak sabar kepingin membahas topik yang satu ini ya. Ada sebuah komenan dari teman kita, Mas Sastro di Kromo ya. Ini komenan di postingan saya tadi siang ya. Aku menarik untuk membahasnya ini ya. Jadi ini Cak mau tanya, kebetulan untuk sekarang di tempat saya, oh bukan yang ini sih, sebentar. Oh ya betul ini ya. Cak mau tanya, kebetulan untuk sekarang di tempat saya sudah tidak ada lagi rental PS ya. Dulu sih pernah ada waktu zamannya PS2, tetangga punya 10 unit dan waktu itu ramai sekali sampai ngantri-ngantri. Tapi dengan seiring waktu semakin kesana semakin sepi, dan rencana saya mau buka rental PS3. Tapi saya masih ragu karena untuk anak-anak di sini belum tahu seperti apa PS3 karena sudah biasa dengan game HP. Itu Bang, bagaimana ya Cak? BG kirain Bang, bagaimana ya Cak? Oke, segera saja aku tanggapi ya. Untuk masnya ini kira-kira kurang lebih ini pengen buka rental, tapi nggak yakin kalau nanti apakah rame apakah enggak ya, karena dulunya pernah ada rental PS2 dan rame dan belum ada PS3 ya. Terus justru yang rame sekarang malah game HP. Oke, untuk masnya ya, yang pasti bisa dicoba dulu ya. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya. Jadi dicoba dulu kalau mau buka rental PS3, dicoba aja. Biasanya yang baru buka itu, sesuatu yang baru itu bisa meramaikan atau euforianya langsung meledak, langsung boom gitu ya. Oh, ada rentalan gitu ya. Apalagi kalau dikonsep dengan warung misalnya. Jadi di depan itu misalnya warung ya. Terus di dalam itu ada PS2-nya, PS3-nya minimal 2 unit misalnya. Jadi sekitar 8 juta mungkin sudah dapat 2 unit. Kamu bikin aja 2 unit di dalam itu. Jadi di depan ada orang yang mungkin makan di warungmu, di dalam ada rentalan. Coba dikonsep seperti itu ya. Itu pertama. Nah, apakah rame? Itu biasanya nanti di awal bisa rame ya. Ini sebenarnya panjang kalau dibahas ya. Di awal bisa rame ya. Nanti main 1-2, mungkin awalnya anak sekitar situ. Lama-lama nanti menyebar mulut ke mulut, ada agak jauh. Memang kalau ngerental itu nggak bisa. Targetnya untuk anak-anak sekitar situ aja nggak bisa. Pasti mati. Pasti the end, selesai. Entah cepat atau lambat itu mungkin 1 bulan aja, habis itu sepi, udah nggak ada yang main. Itu kalau target marketnya atau si pemainnya itu datang dari sekitar situ. Nah, bagaimana supaya datang dari banyak tempat? Ini sebenarnya aku nggak nanya ya, atau nggak menginterogasi masnya ini apakah di desa, tapi mungkin ini di desa ya. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah lahan parkir. Kamu parkir aja yang luas dulu kalau bisa ya. Parkir lalu tempat. Konsep rental sendiri itu kamu konsep ya. Jadi kalau nggak punya tempat ya mungkin di rumah, tapi kamu konsep aja sekiranya orang datang itu nyaman di situ, tempat nongkrong ya. Terutama targetnya nanti bukan hanya anak-anak, tapi yang gede-gede, yang agak dewasa, karena mereka lah yang paling betah untuk main main game atau main sepak bola. Kalau bisa difokuskan sepak bola, apalagi sekarang kan Liga Inggris mulai, Itali gitu kan, proses transfer lagi rame. Pastinya ini membawa suasana, terutama para gibol dan boniak, gila bola dan bola maniak di seluruh dunia dimanapun berada itu pasti tahu informasi tentang perkembangan bola. Nah, kalau mereka dulu mungkin pernah main PS2 ya, ada pelanggan-pelanggan yang lebih tua, itu nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Siapa tahu mereka mau main PS3. Memang nggak mudah, tapi kita racuni pelan-pelan ya. Itu aku perjuangan tahun 2016 itu meracuni user supaya main PS3 itu ya. Jadi perlahan mereka mulai menikmati dan menyenangi ya. Apalagi kalau mainnya main cup, main liga, itu pasti besok main lagi ya. Itu cara menarik supaya pelangganmu itu datang, dan rental itu akan berkembang terus ya, dan semakin jauh. Oke, itu sedikit ya, karena ini agak sore, saya agak buru-buru keburu maghrib. Terus ini pernyataannya Mas siapa ya? Ini tadi Mas Sastro di Kromo. Nah, ini kemudian ada pernyataan atau komen dari Mas Fernando Juan GST. Di tempat saya juga gitu, bocilnya cuman tahu game HP. Semua orang besar-besar yang tahu PS.
awal buka agak sepi, selang sebulan rame, sampai tiba-tiba sepi, gak ada yang main beberapa hari, kadang yang main cuma 1 orang beberapa hari. Dan ternyata rental PS ada fasenya, kalau lagi rame terus, kalau sepi ya sepi terus. Itu yang saya alami. Nah, ini mungkin yang dialami Masnya ini beda dengan di tempat lain ya. Yang lain kok masih rame aja begitu ya. Lagi-lagi kita ya, Kacakkus ini pengalaman 22 tahun lebih ngerental ya. Ingat, 22 tahun lebih, dari 2001 saya ngerental ini. Cukup lama kan. Jadi pasang surut itu udah asam garam udah ya. Kalau dikatain sekarang ada game HP sepi, tinggal kitanya pemilik ya. Filosofi rental ini yang penting ya. Filosofi rental itu kayak kalian itu punya rumah makan atau punya warung. Kalau bumbu kalian itu masih asli, masih enak dan orang itu suka, kan datang terus. Tapi kalau toko kalian atau warung kalian udah dibumbuni yang nggak bener-bener, bikin sakit perut orang, ya pasti nggak datang lagi ya. Bahkan sepi atau kurang variasi. Nah itu, jadi yang namanya rental itu harus divariasi. Kalau agak sepi, divariasi ya. Mungkin wifi-nya digratisin seperti itu, atau gamenya dibeliin yang baru, untuk bolanya di-upgrade terus, sticknya apa mungkin ada yang nggak enak, apakah ada pesaing lain. Jadi kita mencium dari segala arah ya, apa yang kira-kira membuat tempat kita sepi. Oh, pelangganku kurang banyak, bagaimana ya? Nah seperti itu, apakah TV-nya kurang bagus, apakah PS-nya. Nah itu tergantung bakat orang masing-masing, bisa mencium bagaimana pelanggan itu nyaman. Apalagi harga, tarif, kita tengok tarif sekitar berapa, di kamu berapa, dengan harga segini, fasilitas begini, apakah itu sudah standar atau sudah cukup lah buat pelanggan sehingga bisa datang terus ya. Ingat, target jangan hanya sekitar anak situ aja, tapi kalau bisa lebih umum, lebih banyak lagi, itu harapan kita ya. Jadi kamu mimpi boleh. Jadi seperti ada WA teman-teman kita juga yang tanya, mimpi kepingin punya rental. Ya sudah, mimpilah, karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Mimpi terus bercita-cita. Nggak ada uang, bagaimana nanti kamu kerja? Maka yang akan kamu beli itu ya PS itu nanti, mimpimu itu ya. Aku bermimpi kepingin punya PS, kepingin punya rental. Mimpi dulu, gak apa-apa, berangan-angan. Modal dari mana nggak tahu, tapi ketika kamu sudah dapat pekerjaan, kerja dan dapat uang, maka kamu pasti akan meraih mimpimu itu. Punya uang 2 juta beli PS, punya uang 2 juta beli TV, 1-2 unit kamu akan beli, karena itu mimpimu dan kamu harus punya. Lalu mimpimu itu akan kamu wujudkan, maka kamu akan punya rentalan. Kalau itu memang mimpimu ya, insya Allah terwujud. Itu ya, mudah-mudahan yang punya mimpi itu jadi kenyataannya. Seperti Cakkus dulu, mimpi atau cita-cita apa ya, pengen jadi penyiar radio. Waktu SMP tiap kemana-mana bawa radio, naik pohon bawa radio, kemana-mana, ke pekarangan, ke sawah, kemana-mana bawa radio. Itu mimpi, dan dengerin penyiar radio. Aku harus jadi penyiar, itu mimpiku seperti itu. Lalu apa yang aku lakukan? Beli tape recorder yang kaset itu, rekaman, kemana-mana aku rekam, aku dengerin suaranya. Udah bisa siaran radio apa enggak? Ketika besar kuliah, disitulah memulai karir sebagai seorang penyiar radio, ikut seleksi dan masuk, dan selalu alhamdulillah selalu terbaik, dan akhirnya menjadi penyiar radio swasta profesional. Itu mimpi yang jadi kenyataan ya. Nah kalau rental ini bukan mimpi, bukan mimpiku. Kalau rental ini ya, ini adalah sesuatu yang enggak sengaja terjadi dan akhirnya menjadi jalan hidupku ya. Ini untuk rentalan teman-teman ya, karena rentalan itu bukanlah pekerjaan yang harus menggunakan ijazah, enggak, sertifikat enggak. Yang penting kamu niat aja. Apalagi sekarang masa-masa sulit ya, masa-masa dimana banyak orang yang kerja itu di PHK, seperti itu. Orang berpikirnya lebih demokrat. Oh ya kasihan nggak ada kerjaan, buka rental ya monggo. Kalau dulu di aru-aru istilah Jawa, jangan bikin rental, bikin masalah ini. Kalau sekarang lebih banyak yang enggak, lebih banyak yang bisa nerima ya, bikin rental ya wis, dilereni toko pabrik, diberhentikan buka rental ya wis, tidak apa-apa gitu loh ya. Itu teman-teman ya, penting kita berkreasi sebagai perental itu intinya berkreasi, jangan lupa berkreasi ya. Kalau sepi, ya berkreasi lagi. Kalau itu kerjaan utamamu loh, kamu pasti akan melakukan berkreasi. Oh ya, aku nggak punya pekerjaan yang lain, pasti kan nggak tenang. Apa yang bikin sepi rentalan ya? Apa kurang minumnya yang kurang enak? Apa gimana? Atau sticknya, atau gamenya, atau apa? Kamu pasti berimprovisasi supaya rental kamu itu ramai, mencari bumbu-bumbu. Kamu berkelana ya, berkelana ke rental manapun ya, kesana kemari belajar apa kira-kira ya.
bertukar pikiran, berteman yang banyak, nggak malu menimba ilmu kemana-mana, berteman banyak. Gimana supaya rentalku ini bisa rame? Kalau itu kerjaan utamamu. Tapi kalau sampingan kamu udah pekerjaan yang lain, kamu yo sepi, ya wes bapak sepi. Wong aku sudah punya pekerjaan yang lain. Kalau ada yang main ya udah biarin. Kamu nggak berkembang, nggak bisa berinovasi. Tapi kalau kamu fokus di rentalan ya, fokus aja. Kamu pasti, ya apa caranya rental ini bisa jalan? Lah istri anakku makan apa kalau nggak jalan? Jadi jangan mengingkari yang namanya rezeki. Insya Allah kalau memang pekerjaan kamu cuma ngerental aja, rezekimu itu datang ya dari situ. Insya Allah ada aja. Tapi kalau kamu ada pekerjaan yang lain terus rentalmu sepi, ya wajar juga. Rezekimu dari pekerjaan yang lain itu rental jadi sepi gitu loh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang mau bikin rental, terutama rental PS3, laku atau enggak, dicoba aja dulu. Kalau dulu pernah ada rental PS3, coba aja ya, mungkin 2 unit, kalau nggak ada dana ya 2 unit aja dulu. Dicoba, lalu konsep-konsep itu kamu terapkan ya. Konsep kayak ada warungnya, ada wifi-nya, ada rentalnya, semuanya jalan seperti itu ya. Konsep sekarang itu harus seperti itu, nggak bisa rental-rental tok, nggak bisa ya. Harus konsep ada warungnya, ada minumannya, ada makanannya, ada wifi-nya juga. Insya Allah di situ bisa jalan, tempatmu rame, membludak, pelanggan dari desa sebelah, dari sekolahan mana, dari mana itu banyak yang datang ke tempat kamu karena mereka merasa nyaman. Kayak Cak Kus ini, bangun pagar sekarang. Itu supaya apa? Supaya sepeda pelanggan aman gitu ya, nggak takut hilang gitu loh. Kita tetap waspada aja. Habis ini bangun atap biar gak kepanasan. Jadi banyaklah yang harus kita lakukan, berinovasi supaya pelanggan itu betah ke tempat kita. Itu ya. Itu yang bisa Cak Kus sampaikan menanggapi komentar yang ada di YouTube-nya yang baru Cak Kus upload tadi siang ya. Ya, itu filosofi rental ya. Filosofi rental yang aku sampaikan sekali lagi. Cak Kus ini mainnya filosofi ya. Jadi bagaikan warung di mana-mana, ada warung yang masih rame terus bertahun-tahun turun temurun ya. Ada yang sudah warungnya sudah nggak rame. Nah itulah ya. Sama dengan rental juga. Cak Kus ini sudah 22 tahun teman-teman ya. Merental terus. Merental, nggak ada kerjaannya ini, ngerental ini. Cuman Cak Kus berinovasi dari zaman hanya ngerental aja, lalu muncul zaman warnet sempat kolaps, tetap stay di ngerental. Tetap bertahan. Zaman wifi, HP, ada anak-anak wifi zaman HP, tetap ngerental, tapi tak fasilitasi, ada wifi-nya juga, ada teman-teman yang bisa HP-an juga. Jadi jangan takut sama yang namanya HP ya. Yang main HP silahkan main HP, yang main PS ya tetap main PS. Toh mereka juga masih bisa connect HP-nya sambil main PS, juga bisa informasi di HP terkonek ke wifi. Itu salah satu cara atau inovasi kekreativitasan kita supaya teman-teman itu masih tetap datang, nggak cuma main PS saja. Mereka bisa di sela-sela kerjanya istirahat main ke rental. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya itu sudah hampir maghrib ya. Itu sedikit yang bisa Cak Kus ulas di sore hari ini karena udah nggak sabar melihat kok komennya asik, bagus, dan kayaknya perlu sedikit aku bahas ya. Mudah-mudahan buat teman kita, masnya yang ada mungkin di desa ya, yang mau mencoba buka rental PS3 di desanya ya, mau buka, dicoba dulu mas, 2 dulu mungkin ya, dicoba aja, insya Allah rame ya. Lalu berkelanjutan, belajar. Kalau sampean serius, insya Allah jadi ya. Catatannya, kalau serius, kalau yakin, rezeki itu kalau nggak akan kemana-mana, itu rezeki sampean gitu loh ya. Kalau rezekiku itu ya akan ada aja yang datang gitu loh. Kalau bukan rezeki ya pasrah sepi. Duh, masuk kan rezeki. Terus diem aja ya nggak bisa. Ya kok promosi juga boleh, dikasih banner boleh, di status status di Facebook, di grup jual beli atau grup apa di tempat kalian bawa ada rental boleh. Tapi yang paling cepat itu biasanya dari mulut ke mulut, bawa temennya satu, besok temennya bawa temennya, sambil ngopi-ngopinya kok enak, esnya kok enak, mie-nya enak, bisa wifi-an. Itu fasilitas ya. Sekarang banyak kuliner di mana-mana, semuanya berlomba-lomba untuk laku, mencari treatment, mencari bumbu yang enak supaya pelanggan itu datang. Toh dengan boomingnya atau apa namanya ya, lagi maraknya kuliner di mana-mana itu ya kebanyakan masih laku semua, yang nongkrong juga makin banyak. Nggak malah sedikit banyak rental nanti malah jadi sepi ya, jangan takut. Pas banyak aja yang datang, karena itu bisa menjadi budaya atau kebiasaan kita untuk tetap ke rental, bukan hanya main PS, bisa menikmati kopinya, ngobrol sama teman. Itu teman-teman ya. Oke, sudah mau maghrib, sudah cukup panjang.
itu yang bisa Cak Gus sampaikan untuk sore hari ini. Mohon maaf agak sedikit menggebu-gebu. Oke, terima kasih sudah nonton Cak Gus PS Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Selamat sore, selamat mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Semangat ya.